Assalamualaikum sahabat beriman. Siapkah kamu dengan 7 pertanyaan saat melalui jembatan Shiratal Mustaqim? Bayangkan sebuah jembatan yang setipis rambut dan setajam pedang yang membentang di atas neraka. Mampukah kita melewatinya? Tidak ada yang bisa melewati jembatan ini tanpa menjawab 7 pertanyaan penting. Apakah kamu siap? Jembatan Shiratal Mustaqim, seperti yang dijelaskan dalam hadis, adalah ujian terakhir yang harus dihadapi setiap manusia. Nabi Muhammad SAW menggambarkannya sebagai ujian yang bisa terasa mudah bagi sebagian orang, namun mustahil bagi yang lain, tergantung pada amal perbuatan mereka. Neraka memiliki jembatan setajam pedang dengan duri yang bisa mengikat siapa saja yang dikehendaki Allah. Manusia bisa melewatinya sekejap mata, secepat kilat, seperti angin berhembus, atau seperti menunggangi kuda raja. Malaikat akan terus-menerus berdoa, "Ya Allah, selamatkan! Ya Allah, selamatkan!" Sebagian akan selamat tanpa luka, ada yang bersusah payah, dan ada yang terjatuh. Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat 6 dan 7 bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama mengguncangkan seluruh langit dan bumi, menandai awal hari perhitungan, kecuali mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan kedua akan membangkitkan yang mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Di padang mahsyar, setiap orang akan diberikan catatan amal mereka. Jika catatan diberikan di tangan kanan, itu pertanda masuk surga. Namun, jika di tangan kiri, itu pertanda hukuman di neraka. Malaikat Raqib dan Atid telah mencatat setiap amal baik dan dosa yang kita lakukan di dunia. Surat Al-Kahfi ayat 49 menjelaskan bahwa kitab catatan amal akan dihadapkan kepada kita dan tidak ada yang terlewat, baik yang kecil maupun yang besar. Begitu kita mendapatkan catatan amal, kita berada di ujung jalan. Namun, ada satu perhentian terakhir sebelum tujuan akhir kita. Jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatanginya. Surat Maryam ayat 71 menegaskan bahwa ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut hadis, setiap orang akan ditanya tentang amal baik dan dosa yang dilakukan di dunia. Ada 7 perhentian dengan 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentang iman kita. Manusia yang tidak beriman akan jatuh ke dalam neraka pada tahapan ini. Pertanyaan kedua adalah tentang sholat kita, tiang agama setelah iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiangnya agama, barang siapa yang meninggalkannya telah menghancurkan agamanya." Sholat yang baik dan tulus akan memudahkan perhitungan amal. Pertanyaan ketiga adalah tentang harta yang kita habiskan. Apakah kita berzakat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita menyembunyikan harta dan tidak berbagi, surga pun disembunyikan dari kita. Pertanyaan keempat adalah tentang puasa. Apakah kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan? Jika kita lalai, kita harus menebusnya dengan puasa yang tidak kita lakukan dengan alasan apapun. Pertanyaan kelima adalah tentang ibadah haji. Menunda haji padahal kondisi keuangan sudah cukup stabil bisa berakibat fatal. Pertanyaan keenam membahas tentang melindungi hak orang lain dan menjaga kerabat. Seringkali kita mengabaikan hak orang lain dan merampas hak mereka. Penting bagi kita untuk tidak menyebarkan fitnah dan menjaga hubungan keluarga dengan baik. Pertanyaan ketujuh adalah tentang kebersihan. Jika kita menjaga kebersihan, kita akan melewati
semua pertanyaan sebelumnya dengan mudah. Setelah semua pertanyaan tersebut, mereka tidak akan bisa meminta manusia menjadi bagiannya. Sedangkan surga akan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan manusia sebagai penghuninya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Al-Syarif bahwa banyak manusia akan melewati Sirotol Mustaqim tanpa sadar dan bertanya kepada malaikat, di mana Sirotol Mustaqim dan di mana neraka? Apakah kita melewatinya? Malaikat akan menjawab, kamu melewati Sirotol Mustaqim di atas neraka, namun api neraka surut dan ditutupi karena cahayamu. Setiap pertanyaan di jembatan Sirotol Mustaqim bukan sekadar ujian, tetapi cerminan dari bagaimana kita menjalani hidup di dunia. Dengan memahami dan mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa berharap melewati jembatan yang menakutkan ini dengan aman. Ingatlah, hidup adalah persiapan untuk akhirat. Jadi, sudahkah kita siap menjawab 7 pertanyaan tersebut? Hanya dengan amal yang ikhlas dan iman yang kuat, kita dapat berharap untuk selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk menjadi hambanya yang taat. Amin.